Tuhan dengan ungkapan syukur seperti yang di
Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, selamat pagi sidang jemaat, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kita boleh dipersekutukan dalam ibadah hari Minggu dalam bingkai tema berbuah dalam hikmat Tuhan. Dalam ibadah ini juga akan dilayankan pelayanan perjamuan kudus. Sidang jemaat, mari kita siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan dengan ungkapan syukur seperti pemazmur dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Allah, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka ditentukan bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Tita perjamuan kudus, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya.
Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Hendaklah kita masing-masing berkata, Inilah dengan suara hati dan kesaksian bahwa hidup kami di dunia ini terkadang dikuasai oleh hikmat duniawi dan tidak mengandalkan kekuatan kasih karunia Allah. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. saudara-saudara yang telah mengaku dosa, berita anugerah diteguhkan kembali, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini dalam ibadah kita. Bacaan pertama, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Bacaan kedua dari Roma 8 ayat 26 sampai 39. Dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah di pagi hari ini dalam Minggu Raya. Kami bersyukur Tuhan menuntun perjalanan hidup kami seminggu yang lalu dan memberikan hari baru pada hari ini. Dalam ibadah kami bersama, dalam ibadah hari Minggu, kami menyiapkan hati kami mendengarkan sabda Tuhan, firman yang akan diberitakan, dan juga firman yang kelihatan melalui perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kami, dan kami menikmati persekutuan dengan Allah, dan menikmati kebenaran firman Allah yang menjadi pedoman penuntun hidup kami. Kami siap mendengar, bersabdalah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya
bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan permintaanku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan 39. Bunyi firman Tuhan, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya.
dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu, yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian Injil Yesus Kristus, kuresubanga puang tukadami. Silakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di dalam gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita boleh menikmati persekutuan kembali dalam ibadah hari Minggu. Kita menikmati tuntunan kasih Allah dalam satu minggu yang telah kita lewati bersama. Dan tema renungan kita hari ini, berbuah dalam hikmat Tuhan, membuah lan kakinanna puang,
Dan bahan utama kita hari ini dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang dipandang sebelah mata atau hal yang kecil dan menurut kita tidak berguna seringkali disepelekan atau tidak masuk dalam hitungan. Sesuatu yang kecil dipandang sebelah mata, menurut kita itu tidak berguna dan seringkali tidak masuk dalam hitungan. Tetapi jangan salah bahwa hal yang terkecil itu terkadang menjadi hal yang luar biasa, menjadi hal yang spektakuler, dan bisa menjadi berdampak bagi dunia, berdampak bagi kita manusia. Kita ingat pertarungan antara Daud dan Goliat. Tentunya bahwa Goliat memandang sebelah mata Daud ketika dia bandingkan dirinya yang posturnya lebih besar dari Daud. Tetapi ketika dalam pertarungan itu malah Daud yang dianggap kecil dan dipandang sebelah mata oleh Goliat. Justru Daud mengalahkan Goliat. Ketika Yesus berbicara soal biji sesawi dan ragi dalam sebuah perumpamaan, biji sesawi adalah yang paling terkecil dari setiap benih pada saat itu, dan juga ragi yang terkecil. Tapi kemudian rupanya punya dampak yang luar biasa. Dan lewat perumpamaan ini ada sesuatu yang mau Yesus sampaikan bagi orang banyak saat itu. Dan dengan pecahan ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Pertama, biji sesawi adalah biji yang paling terkecil saat itu. Tetapi ketika ditanam dan bertumbuh, berkembang, akhirnya menjadi satu pohon yang diperkirakan tingginya 2,5 sampai 3 meter. Lebih tinggi dan lebih besar dari tanaman sayuran-sayuran lainnya. Perumpamaan ini yang Yesus gambarkan bahwa kerajaan Allah yang dimulai dari kehadiran dan pelayanan Yesus di dunia semula dianggap sepele dan sangat diragukan oleh pemimpin Yahudi. Karena Yesus tampil bukan sebagai seorang raja atau tokoh yang besar, tokoh yang berkuasa menurut pandangan mereka. Namun Yesus tampil sebagai seorang hamba, anak tukang kayu dari Nazaret. Ia memulai pelayanan yang hal kecil, berjalan dari kampung ke kampung, berjalan kaki, memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan, dan juga bahwa orang-orang yang dekat dengannya sangat terbatas dan kecil, hanya 12 murid dan juga beberapa orang pengikutnya saat itu. Kita lihat mulai dari Yohanes, Petrus, dan Yakobus, dan beberapa murid lainnya. Namun banyak hal yang kemudian dilakukan oleh mereka dalam pengajaran-pengajaran dan mujizat-mujizat Yesus. Perumpamaan tentang ragi juga menunjuk pada sesuatu yang kecil dibandingkan adonannya. Namun ragi yang tersembunyi dalam adonan itu memiliki potensi untuk membuat adonan mengembang. Ragi yang kemudian bersembunyi tapi bisa mengkamirkan adonan dan menjadi besar. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu dimulai dari hal yang kecil, tetapi akan bertumbuh dan membuahkan hasil yang besar. Hal ini menggambarkan kuasa yang tersembunyi, nyaris tak kelihatan secara diam-diam. Kuasa itu berproses, lalu kemudian berdampak dan berpengaruh bagi dunia.
Injil yang dimulai oleh Yesus, ditanamkan oleh Yesus, menggerakkan 12 murid dan beberapa orang saat itu. Tapi kemudian terus berjalan dan berjalan sampai berkembang, sampai ke seluruh ujung dunia. Dan bertumbuh sekarang dalam gereja. Kita lihat bagaimana Injil pertama datang di Toraja dibawa oleh satu orang, A.A. van der Loosret. Sekalipun A.A. van der Loosret korban dari memberitakan Injil di Toraja, tapi Injil terus bertumbuh dan berkembang. Dari satu benih yang terkecil bertumbuh menjadi satu pohon yang besar. Ketika biji sesawi yang kecil bertumbuh dan berkembang, dikatakan tadi bahwa bisa burung-burung bersarang pada pohon itu. Artinya apa? Ketika berproses dan bertumbuh dalam kuasa Allah, maka akan berdampak dan berpengaruh. Kita lihat di sini bahwa tak terselami cara dan proses Allah bekerja dalam hidup kita dan di dunia ini. Kita yakini dengan sungguh bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu yang disampaikan oleh Paulus di kitab Roma pasal 8. Menghayati bahwa dalam setiap proses pertumbuhan dan perkembangan, dalam setiap perjalanan kehidupan orang-orang percaya, Allah turut bekerja di dalamnya. Memproses untuk terus bertumbuh, menjadi gereja Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena memang pekerjaan-pekerjaan Allah adalah mulia. Walau dianggap tak berguna bagi orang lain, bagi mereka yang tidak percaya kepadanya. Tetapi kita percaya pekerjaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Mengapa Salomo meminta pengertian hikmat kepada Allah lebih dari yang diinginkan oleh dunia? Kekayaan, kehormatan, materi, dan sebagainya. Oleh karena dengan hikmat Allah, maka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dengan hikmat dan pengertian dari Allah, maka kepemimpinan Salomo kuat dan berhasil. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa hal menjadi perenungan dari firman Tuhan saat ini. Sesuatu yang dimulai dari hal yang kecil dan sederhana, jika dilakukan dalam terang firman Allah, dilakukan dalam hikmat Allah, maka di kemudian ia akan berdampak besar. Seperti biji sesawi yang kecil, namun kemudian hari ia menjadi tanaman yang lebih tinggi dari tanaman lainnya atau sayuran lainnya. Juga seperti ragi yang kecil, namun berdampak bagi adonan. Karena itu apa yang kita pikirkan setiap hari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang kita katakan setiap hari, apa yang kita kerjakan setiap hari, harapan kita supaya ada buah yang memberi dampak bagi sesama. Karena itu lakukanlah dalam terang firman Tuhan, lakukanlah dalam hikmat Allah, dan mari kita mulai dari keluarga terkecil kita. Bisa dibayangkan dalam satu keluarga ketika selalu dipenuhi oleh hikmat Allah, maka berjalannya kehidupan rumah tangga akan menjadi keluarga yang menikmati cinta kasih dan damai sejahtera Tuhan. Saling menopang, saling mensupport, saling memberi semangat dan sebagainya. Kita melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan, mujizat-mujizat yang besar bagi bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel mencari dan memuliakan Allah dan takut serta tunduk kepada Allah. Supaya benar-benar mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Salomo memohon dan meminta hikmat. Maka dalam menerima hikmat Allah,
maka kita lihat bahwa Salomo berhasil dalam pemerintahannya. Bagaimana pengajaran Paulus meminta jemaat di Roma supaya tetap berbuah walaupun dalam penderitaan sekalipun, tetap bertahan hidup di dalam Kristus. Yang kedua, kita lihat bagaimana Salomo bahwa untuk mengerti apa yang baik dalam pandangan Tuhan, maka ia melakukan setiap tindakannya dalam terang hikmat Allah. Seperti Paulus mengajak jemaat Roma untuk semakin mengerti dan mengenal firman Tuhan dan semakin mengenal Kristus, maka apa yang dilakukannya itu berhasil dan memberi buah yang baik. Hal yang ketiga, untuk mau menghasilkan buah yang baik dari pikiran kita, dari tindakan kita, maka mari kita terus meminta hikmat daripada Tuhan, supaya buah-buah yang dihasilkan berguna, bermanfaat di sekeliling kita dan untuk kemuliaan Allah. Allah sanggup memberi apa yang kita kerjakan, Allah sanggup menyatakan apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukanlah semuanya dalam hikmat Allah. Berbuahlah dalam hikmat Allah. Dalam perjalanan hidup kita setiap hari, kita selalu memohon hikmat, pengertian daripada Allah. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita kerjakan, sungguh-sungguh memuliakan Allah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan itu memberikan kehidupan yang luar biasa. Dan dengan semuanya itu, kita mengalami kemerdekaan dan pemulihan di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Berbuahlah dalam hikmat Tuhan, karena itu yang dikehendaki oleh Allah kita. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya membacakan formulir perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar,
yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Karena itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini, kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami, hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus, baik yang ada di rumah maupun di gedung gereja. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 33, Kau Panggil Diriku. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ambil. Ambil. Apakah semua sudah mendapatkan roti? Makanlah.
Apakah semua sudah mendapatkan anggur? Minumlah. Setelah kita dikenyangkan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus, mari kita mengaminkan firman Tuhan, terus menguatkan kita menjalani kehidupan di masa mendatang. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita pada tempat yang sudah disiapkan. Mari kita berdoa secara pribadi, mensyukuri akan lawatan Tuhan bagi kita dalam ibadah perjamuan kudus hari ini. Pulanglah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kamu sekalian.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami lalui. Engkau mengundang kami dan kami telah datang di meja-Mu. Lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami. Mereka yang dekat dengan kami dan yang dengannya kami hidup bersama adalah bersama-sama dengan kami dalam perjalanan ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan-Mu. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan-Mu, menjadikan senyum-Mu, serta menjadi contoh kesabaran-Mu di dalam hati kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita lewat persembahan. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mendasarkannya pada Ulangan 12 ayat 26. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Kidung Jemaat 298, selama bumi didiami.
sebelum kita masuk dalam doa sopat, mari kita mendengarkan Pokalub dari PKB. Persilakan. Batu mola
Jemaat Tuhan, kita akan naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun. 26 Juli Bapak Yulianus Rombetasik, 27 Juli Bapak Peter Masang, Kesia Gwen, 28 Juli Bapak Ben Pareang, James Dani Pongsi Bidang, 29 Juli Ibu Dina Bisa, 31 Juli Bapak Loronta Parapak, Ibu Yultavia Rurubua, Ibu Marlin Yulianti, Rivaldo Immanuel, dan 1 Agustus Francisca Danga. Kita mendoakan keluarga-keluarga yang berduka, keluarga almarhum Nenek King di Toraja, Talung Lipu, keluarga Papulung Paseru atas meninggalnya saudara mereka, keluarga mereka yaitu Bapak Calvin Papulung di Jayapura, telah dimakamkan pada hari Kamis yang lalu, keluarga Om Papa Meli, Tante Mama Meli atas meninggalnya saudara mereka di Rantepao. Dan kita doakan Bapak Johan Budi masih dirawat di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus, dan Bapak Matius Lebang dalam proses terapi radiasi. Kita satukan hati, kita naikkan syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah untuk kasih karunia dan berkat-Mu. Engkau boleh melawat kami di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Dan kami menikmati lawatan Tuhan itu, kami dikuatkan dan diteguhkan lewat firman-Mu dan lewat firman yang kelihatan perjamuan kudus. Makin kami diperteguh dan dikokohkan lagi menjalani kehidupan yang adalah anugerah Tuhan ini. Ada banyak hal yang harus kami lakukan dan kerjakan, sekalipun mungkin kecil dan sederhana, tetapi kami yakin Tuhan memberkati semuanya itu. Allah turut bekerja di setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga menghasilkan buah yang baik, boleh berdampak dan berpengaruh, dan kami boleh pakai juga untuk memuliakan Allah. Kami bersyukur Tuhan mengaruniakan kesehatan bagi kami semua, boleh mengangkat tugas pelayanan bersama dalam ibadah ini. Hamba-Mu majelis gereja yang bertugas, petugas ibadah, petugas live streaming, kami boleh menjalankan tugas dan pelayanan, menjawab panggilan daripada Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, baik yang beribadah dalam gedung gereja di sini maupun di rumah masing-masing, kami boleh mengalami kasih karunia dan berkat Tuhan, dan kami berdoa untuk perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan ini. Tuhan sertai, lindungi dan peliharakan kami dalam kasih-Mu. Bekerja dalam setiap bidang yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Kami lakukan dengan penuh sukacita, kami lakukan dengan mengandalkan Tuhan, dan boleh kami kerjakan dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Berkati anak-anak dari setiap jemaat-Mu yang masih harus belajar dari rumah, berikan hikmat, kecerdasan dan semangat bagi mereka, sehingga mereka tidak bosan untuk belajar dari rumah. Mendoakan jemaat-Mu dalam kondisi-kondisi tua, dalam kondisi-kondisi dan keberadaan mereka menikmati hari-hari tua mereka. Tuhan berkati, bahkan seluruh jemaat-Mu. Ada yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Bapak Johan Budi, kakak dari Mama Sisi, masih dirawat di rumah sakit. Om Matius Lebang dalam proses-proses pemulihan dan perawatan terapi radiasi. Kiranya Tuhan memulihkan mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 dimanapun mereka berada, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Mungkin juga ada jemaat-Mu dalam kondisi fisik yang lemah saat ini. Kami berdoa juga Tuhan mengasihi dan memulihkan mereka. Kami mendoakan jemaat yang berduka. Tuhan mengenal setiap kehidupan mereka yang mengalami duka, meninggalnya saudara-saudara atau keluarga mereka. Kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang mengalami sukacita 1 minggu ke depan ini.
menikmati hari ulang tahun, ditambahkan umur setahun lagi. Biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita yang mereka alami bersama dengan keluarga. Kami mendoakan pelayanan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang 1 minggu ke depan ini. Ibadah-ibadah online, inisiasi sekolah minggu Gereja Toraja Tangerang, pelayanan-pelayanan diakonia, pelayanan persembahan digital kiris, dan dalam bentuk-bentuk lainnya pelayanan Tuhan berkati, dan biarlah boleh dilakukan dalam rangka membangun keutuhan dan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami mendoakan pelayanan dalam lingkup Gereja Toraja dari tingkat sinode, wilayah, klasis, dan juga persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bahkan seluruh gereja-gereja di muka bumi ini. Tuhan berkati, dan biarlah gereja-Mu senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati, dari pusat hingga ke daerah-daerah kami. Berkati tenaga kesehatan, tim relawan, gugus tugas aparat negara dalam penanganan COVID-19. Kami mendoakan tim-tim yang mengupayakan boleh ditemukannya vaksin corona. Kiranya Tuhan memberkati dan semua berhasil ke depan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, tetaplah peliharakan kehidupan kami. Kami tetap dalam kondisi baik dan sehat, imun kami kuat, dan kami dihindarkan dari wabah COVID-19. Peliharakan kehidupan kami hari ini dan senantiasa memuliakan Allah. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, ini syukur dan doa kami bersama. Kami naikkan kepadamu dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sempat hadir beribadah di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan memberkati kita semua. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 26 Juli 2020. Pertama-tama majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang ada di rumah maupun yang sempat beribadah di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Asmen Tonapa dan semua majelis yang bertugas, pemusik, song leader, dan petugas live streaming. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20 WIB dan renungan harian Toraja atau rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Telah tersedia bahan pokok berupa beras untuk bulan Juli kepada jemaat yang membutuhkannya dan dapat menyampaikan ke Komisi Diakonia Gereja kita Gereja Toraja atau diambil sendiri di gereja. Laporan kolekte persembahan digital QRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat pada warta di layar live streaming. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat dan nama-namanya sudah tertera di layar tadi. Berikutnya warta SMGT. Inisiasi anak SMGT akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 dalam ibadah minggu, dan daftar nama anak sekolah minggu yang akan mengikuti inisiasi ini bisa dilihat di layar live streaming. Berikutnya warta PPGT.
Global Coffee Break PPGT Jemaat Tangerang akan dilaksanakan online melalui video conference Sabtu 1 Agustus 2020. Dan dari bidang pelayanan akan memulai ibadah keluarga atau KIK dan sudah dijadwalkan mulai minggu depan. Sekian Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, pintalah rantingnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, pergilah dan berbuahlah dalam hikmat Tuhan. Nyatakanlah segala kualitas hidup beriman kamu dalam segala situasi dan kondisi. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat tetap berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan PKJ 209, Kasih Setiamu. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.
Kami dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya Pendeta Asmen Tonapa, seluruh majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah dan petugas live streaming, menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Tuhan senantiasa memberkati kita menjalani kehidupan 1 minggu ke depan ini. Salam sehat untuk kita sekalian.